Shalom, selamat pagi, selamat berbakti dalam kasih Tuhan. Sebentar kita sama-sama memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita menyiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Dia. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Terima kasih buat anugerah dan kasih sayang Tuhan kepada kami semua. Terima kasih ya Bapa. Pagi hari kami mau naikkan pujian penyembahan kami. Biarlah semua ini Tuhan boleh menyenangkan hatimu Bapa. Sama-sama dengan pujian kita.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat karyamu. Terima kasih buat penebusanmu. Terima kasih. Terima kasih buat pemeliharaanmu Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik. Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami sangat bersyukur Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami datang ke rumah-Mu Tuhan. Kami mau bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami mau bersekutu dengan-Mu Tuhan. Ya Rabbi Syikara ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi Syikara ya Rabbi. Kami rindu Tuhan. Kami rindu Engkau Tuhan. Kami haus akan Engkau Tuhan. Kami lapar akan Engkau Tuhan. Ya Rabbi ya Rabbi Syikara ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi Syikara ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi. Ya Rabbi 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 ya Rabbi. Terima kasih Tuhan. Ya Rabbi ya Rabbi Syikara ya Rabbi. Ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi Syikara. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Anugerah-Mu besar bagi kami. Terima kasih Tuhan menjagai kami. Tuhan memelihara kami dengan luar biasa. Dengan kasih Allah yang sempurna. Terima kasih buat perlindungan, penjagaan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami ada sebagaimana ada kami. Semua oleh karena anugerah-Mu Bapa. Kami boleh sehat, kami bisa bekerja, kami bisa melakukan seluruh aktivitas kami, dan kami bisa melewati setiap badai dalam hidup kami. Kami kuat untuk melewati setiap masalah yang ada dalam hidup kami. Semua karena kekuatan dari Tuhan, semua karena perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan. Pagi hari ini Bapa, kami mau naikkan syukur kami ke hadapan hadirat-Mu. Kami mau bawa persembahan hati kami
persembahan hidup kami. Kami mau taruh, kami mau persembahkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk menyenangkan hatimu ya Bapa. Jamah urapi setiap kami yang datang dengan beban berat Tuhan. Kami pulang boleh membawa kelegaan. Kami datang dengan membawa sakit penyakit Tuhan. Kami pulang boleh membawa kesembuhan. Kami yang datang dengan membawa kedukaan, kesusahan. Kami pulang boleh membawa penghiburan dari Tuhan. Jamah setiap hati kami, jamah setiap kami Tuhan, lawat setiap kami. Kami merindu Tuhan, bersekutu dengan Engkau secara pribadi Bapa. Jamah lawat kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan buka ibadah kami pada pagi. Kami akan mulai pujian kami Tuhan. Kami rindu memuji-Mu, bersorak-sorai bagi nama-Mu. Beri kami kekuatan yang baru, beri kami sukacita yang baru, untuk kami dapat terus memuji, menyembah Tuhan, bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan kami dengan kasih berkas selama dalam nama Yesus kami syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Boleh saya undang bangkit beri semuanya. Mungkin tadi belum sempat salaman dengan kanan kiri, boleh saya salam kanan kiri dan berkati. Haleluya, Dia sungguh baik. Amin. Kita memberikan pujian bagi Allah kita yang luar biasa baik bagi hidup kita. Haleluya. Bagi
Amin. Haleluya. Satu pujian lagi buat Allah kita yang luar biasa. Yes Tuhan, Kau jadikan kami lebih dari pemenang. Engkau berperang bagi kami Tuhan. Oh. Percaya kita lebih dari pemenang karena Allah kita yang berperang ganti kita. Amin. Haleluya. Sebentar kita mau sama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Sebelum kita pujian kita, satu pujian lagi buat Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu. Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib,
karena anugerah Allah. Kita hidup karena anugerahnya. Anugerahnya yang menyanggupkan kita. Anugerah yang melayakan kita untuk hidup dalam kebenaran. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Sama-sama kita nyanyikan. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Waktu selanjutnya saya pada baca. Jemaat yang terkasih, mari kita memperkatakan pengakuan iman GBI. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan dan juga Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal sehingga pertengahan ini. Terima kasih Bapa, biar Roh Kudus terus menuntun kami di dalam pembacaan firman Tuhan dan selanjutnya Tuhan sendiri yang mengambil alih acara ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Pada bulan ini, bulan Juli, tema kita tetap masih keluarga, ya, dalam dengan membangun keluarga yang sehat, menjadikan gereja yang kuat. Dan subtemanya pada minggu ini adalah mesbah keluarga adalah benteng gereja, ya. Memang diperlukan sekali mesbah keluarga, baik itu yang mungkin masih kecil-kecil anak-anaknya maupun yang sudah dewasa, semua perlu mesbah keluarga, ya. Nah, apa sih yang disebut mesbah keluarga?
Arti mesbah keluarga adalah persekutuan doa yang dilaksanakan oleh seluruh anggota keluarga yang isinya pujian, pembacaan firman Tuhan, sharing tentang apa yang kita baca dan berdoa bersama-sama. Ya, itu. Kemudian arti mesbah di dalam ini dikatakan tentang altar, ya. Menurut Alkitab, mesbah keluarga adalah bangunan, ya. Jadi bangunan yang dikhususkan untuk mempersembahkan korban, ya, baik itu hewan maupun hasil bumi kepada Tuhan. Nah, secara rohani mesbah melambangkan perjumpaan dengan Tuhan. Itu indahnya. Kenapa dikatakan mesbah? Yaitu melambangkan perjumpaan kita dengan Tuhan. Karena di situ ada penyembahan, ketaatan dan penyerahan hidup manusia kepada Tuhan. Ya, itulah artinya mesbah. Oleh karena itu perlu kita senantiasa melakukan mesbah keluarga. Di dalam Kejadian 8 ayat 20 katakan, lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor, lalu mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah itu. Ini mesbah pertama kali, ya. Jadi mesbah pertama kali dilakukan oleh Nuh pada saat dia setelah selesai banjir itu, ya. Kemudian kapalnya sudah mendarat dan Tuhan juga sudah memberikan tanda-tanda bahwa tidak ada air lagi. Maka keluarga itu mereka keluar dari kapal dengan semua kekayaan yang dimiliki, yaitu hewan-hewan yang ada. Dan disitulah dilakukan mesbah pertama kali bagi Tuhan, karena pada saat itu bersekutulah keluarga-keluarga itu dengan membakar api dan juga ada binatang atau tumbuhan yang diserahkan kepada Tuhan, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di zaman sekarang ini banyak memang gereja-gereja terus membangun pelayanan itu yang kuat, ya, kuat sekali dibangun, tetapi sering melupakan fondasi yang sesungguhnya, yaitu bukan mimbar, bukan program juga, bukan organisasi dan bukan gedung, tetapi keluarga, ya. Banyak keluarga, banyak anak-anak muda yang dia setia datang ke gereja, bahkan sampai orang tuanya mengatakan, udah itu kalau menurut dia gereja itu rumah kedua, ya. Tetapi orang tua mengatakan, udah tidur aja di gereja, karena terus ada di gereja. Karena apa? Karena di rumah bukan menjadikan rumah itu home, ya, bukan merupakan, tapi pada saat dia di rumah hatinya tidak ada damai sejahtera. Nah itu, ya, sehingga itu diperlukan saat ini. Makanya beberapa bulan itu gereja Theopila mengadakan satu tema tentang keluarga, ya. Nah, iblis tahu itu. Jadi kalau keluarga dirusak, maka gereja itu akan hilang satu generasi, ya. Karena beregenerasi itu ketika ada mesbah keluarga, ya. Kalau keluarga runtuh, gereja juga kehilangan generasi itu. Mengapa kita harus membangun gereja, membangun mesbah? Kan di setiap minggu sudah datang beribadah, sudah mendengar firman Tuhan, ya. Tapi jangan salah loh. Kadang kita datang itu setelah pujian, ya.
Padahal dalam ibadah itu dari awal pujian sampai firman Tuhan sampai selesai itu adalah satu kesatuan. Di mana disitulah kita akan mendapat esensi daripada ibadah itu. Jadi bukan pada saat nanti mau masih jam segini masih pujian gak apa-apa. Datangnya nanti setelah jam ini baru selesai doa setelah pujian dan doa mau firman Tuhan. Itu tidak benar, ya. Tidak benar itu. Kita harus benar-benar melakukan saat ini. Esensi daripada ibadah itu melingkupi pujian, kemudian firman Tuhan, dan juga sampai akhir daripada ibadah. Ya. Nah, mengapa kita harus membangun mezbah keluarga? Yang pertama yaitu mezbah adalah tempat hadirat Allah. Ya, jadi dari gereja, bukan hanya di gereja saja kita merasakan bahwa hadirat Allah turun loh. Hadirat Allah turun. Ya, merasakan ada hadirat Allah. Begitu sampai di rumah tidak ada hadirat Allah. Oleh karena itu dikatakan membangun mezbah keluarga itu disitulah tempat hadirat Allah, sehingga rumah itu benar-benar dirasakan oleh seluruh keluarga. Bahwa disitulah ada perubahan di dalam kehidupan mereka, ada perubahan di dalam sikap hidup mereka. Ya, itu yang mezbah keluarga harus dilakukan. Bahwa mezbah keluarga adalah tempat perjumpaan dengan Allah. Itu yang penting, maka dibangun mezbah keluarga memberikan otoritas tertinggi kepada Tuhan, hadir di dalam rumah tangga. Ya. Tadi kita sudah membaca dari Kejadian 8 ayat 2 tadi. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Ya, jadi Nuh mendirikan mezbah dari Tuhan, dan pada saat itu segala binatang burung yang tidak haram diambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah. Ya, itu yang dilakukan oleh Nuh. Yang kedua, mezbah keluarga menutup celah. Ya, celah rohani. Jadi di dalam keluarga itu sudah ada sudah ada nada aura dari rohani, ya. Jadi sudah ada di sana karena ada mezbah. Nah, karena dengan ada mezbah itu aura rohani kita yang ada di dalam rumah itu tidak akan keluar, ya. Tetapi kalau kita tidak ada mezbah keluarga, maka ada celah. Ada celah, dan disitulah iblis masuk di dalamnya. Ya. Banyak masalah yang terlihat seperti masalah biasa, ya. Padahal itu berakar pada peperangan rohani. Ya. Oleh karena itu di rumah terus ada peperangan rohani, sehingga di dalam rumah itu roh Allah itu ada, hadir terus, ya. Contohnya kemarahan yang tidak terkendali, ya. Kemarahan yang tidak kendali itu adalah celah iblis masuk di dalam rumah itu. Hubungan yang dingin, ya, karena kesibukan. Suami di kantor sudah sibuk, di rumah juga istri nggak mau kalah juga sibuk ngurus keluarga, ya, nyapu dan sebagainya, masak dan sebagainya. Kadang ada terjadi hubungan dingin, ya, perang dingin terjadi. Ada juga anak-anak yang menjauh dari Tuhan. Nah, ini model sekarang, anak-anak itu sudah banyak yang menjauh kalau kita tidak terus
terikat dengan mesbah keluarga, mereka jauh dari Tuhan. Enak di luar atau banyak di luar Tuhan itu nggak ada yang ditakuti. Semua boleh dilakukan. Tetapi di dalam Tuhan itu ada pagar-pagar yang harus ditutup untuk kita tidak melakukan itu. Selanjutnya yaitu kehilangan damai sejahtera. Ya, kalau udah kehilangan damai sejahtera susah. Ini yang penting. Makanya ada mesbah keluarga menutup celah rohani yang ada di dalam kehidupan keluarga kita. Ya. Kita baca di dalam Ayub pasal 1 ayat 5, kita baca bersama-sama 2-3. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Itu dilakukan Ayub. Mari bapak-bapak, kita lakukan di dalam rumah kita, dalam keluarga kita. Saat anak-anak kita mulai banyak teman keluar, ya. Begitu masuk ke rumah, kita akan terus urapi dia, ya. Jangan sampai hal-hal yang duniawi itu masuk di dalam pikiran mereka. Kita harus terus urapi dia supaya terus ada di dalam kuasa Tuhan. Karena gampang sekali sekarang banyak hal dari HP, gampang sekali masuk segala ajaran-ajaran yang tidak baik, ya. Banyak anak-anak dirusak oleh karena HP, ya. Ada seorang anak remaja dikatakan, "Oma, aku mau ke rumah Oma, mau pelepasan," ya. Dan dia ceritakan apa yang harus dilepaskan. Puji Tuhan itu menyadari bahwa dia harus lepas dari itu semua. Itu yang sadar. Kalau yang tidak sadar, dia terus lakukan itu semua, ya. Apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi sebelum saya bertemu dengan dia, saya katakan kamu juga harus berdoa, melepaskan dulu. Ya, jadi mengajar anak itu juga melepaskan sendiri apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, di dalam firman Tuhan, karena terus diajarkan di dalam di sekolah maupun di rumah membaca firman Tuhan, dia tahu apa yang benar dan apa yang salah. Ya. Nah itu. Dan itulah yang terjadi anak-anak sekarang. Kalau sadar, dia akan mengatakan, dia akan minta bantuan dari gereja. Ya. Jadi dia katakan, "Oma, aku mau ke rumah." Saya pikir ada apa? Nggak apa-apa, kamu cerita dulu sama Oma supaya Oma bisa doa. Ternyata ada sesuatu yang harus dilepaskan dari dia. Itulah salah satu cara mengapa Nuh itu melakukan itu. Ya. Anak-anaknya pada saat, karena anaknya ini senang pesta, ya, bergantian pestanya. Di dalam Alkitab dikatakan pestanya itu bergantian, setiap hari itu pesta, dari kakak yang paling besar, nomor 2 dan sebagainya sampai yang terkecil. Nah kalau setiap hari dilakukan itu, Ayub ini merasa bahwa takutnya anak itu akan ada celah. Ya, dan katakan jangan-jangan dia telah mengutuki Allah di dalam hatinya. Itu yang ditakuti oleh Nuh. Ya, mari Bapak Ibu sekalian yang kita bertanggung jawab dengan anak-anak kita. Kita harus katakan ketika anak-anak sudah mulai
belajar di luar dan bersama dengan anak-anaknya, pulang mari kita ajak dia berdoa, ya, supaya tidak ada celah masuk di dalamnya. Karena apa, di luar sana sungguh banyak. Pernah seorang anak ini sangat baik sebenarnya, ya. Ketika pulang dari belajar bersama dengan temannya, dia pulang, ternyata di tengah jalan dia dihadang oleh sekelompok anak. Nah itu, kalau kita tidak urapi dia dengan kuasa darah Kristus, ya, sampai orang tuanya kaget. Kenapa? Ya, itu. Jadi kita lakukan ini untuk anak-anak kita, untuk cucu-cucu kita. Ketika cucu saya yang di Malang, mamanya cerita bahwa dia belajar dengan temannya di sebuah kafe, dan ternyata itu juga memang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa sekarang, dan mereka benar-benar memang belajar gitu. Jadi kalau di Jogja mereka sedang ada latihan pujian di rumah mereka, anak kami, dan saat itu salah pulang jam 9 lah, jam 9 atau jam 10 pulang, nggak pulang, langsung ke kafe, karena mereka akan membicarakan, akan belajar bersama di situ. Dan itu enaknya kata mereka, belajar bersama sampai rumah langsung tidur, ya, langsung tidur, besok pagi segar lagi, tapi sudah selesai belajar. Nah itulah model mereka. Tapi pada saat itu saya selalu doakan cucu saya setelah pulang itu, saya bilang ke mamanya, kalau dia pulang dia harus berdoa dulu, saya bilang, ya, tinggalkan semua apa yang ada di kafe itu. Dan itu terjadi, tapi puji Tuhan sekarang dia belajar di rumah, karena dia terus akan mengejar nilai-nilai yang ada supaya dia mendapatkan beasiswa itu yang dikejar oleh dia, puji Tuhan. Nah, kemudian yang ketiga, Mesbah Keluarga membentuk identitas generasi, ya, membentuk identitas generasi. Ya, kalau kita lihat ilmu pengetahuan juga banyak sekarang membentuk identitas anak-anak melalui parenting, ya kan? Di sekolah kadang-kadang orang tua dikumpulkan, bagaimana cara mendidik anak, bagaimana cara mengasuh anak dan sebagainya. Dan puji Tuhan di sekolah minggu di tempat ini juga ada program parenting, ya. Dan itu adalah memang bagus, sehingga kita bisa tahu apa ternyata saya ini salah mendidik anak-anak saya. Ternyata salah saya mendidik cucu-cucu saya misalnya. Dan itu ada terjadi, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sangat bagus kalau Bapak Ibu Saudara yang mau merit ataupun yang sudah punya anak meskipun sudah besar, perlu itu hadir di setiap 2 minggu sekali, ya. Kalau nggak salah nanti diumumkan. Perlu hadir. Tetapi ya, meskipun di saat ini parenting itu penting dan juga dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, tetapi kita tahu bahwa di dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai dengan 7 kita akan baca bersama-sama ayat 6 dan 7. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Apa yang aku perintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Ini ada di dalam Ulangan. Berarti firman Tuhan itu sudah mempersiapkan, ya.
Kalau menjadi orang tua itu harus mengajarkan berkali-kali. Bukan hanya sekali saja, tetapi berkali-kali dikatakan, ya. Dan mengajar untuk menyatakan itu berkali-kali harus dilakukan. Kemudian di dalam 2 Timotius 3 ayat yang 16 dan 17 demikian firman Tuhan. Kita akan baca bersama-sama 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah mengajar untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk memperbaiki kelakuan dan menurut orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk sebuah ya. Nah, kita akan lihat dulu yang tadi kita sudah baca, ya. Meskipun dunia itu sudah mengajarkan parenting, tetapi firman Tuhan terlebih dahulu mengajarkan kepada orang tua untuk menanamkan firman Tuhan kepada dengan benar, ya, kepada seluruh anak cucunya. Nah, kemudian tadi kita baca tadi yang kita baca bahwa di dalam Amsal tadi sebelumnya di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 tadi dikatakan bahwa segala tulisan, jadi tulisan atau tulisan yang ada di Alkitab, ya, di dalam Alkitab ini bermanfaat untuk mengajar, ya, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itu lengkap di sini. Makanya kita harus membaca. Kalau kita melakukan Mezbah Keluarga, pasti kita membaca firman Tuhan. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Kita itu kepunyaan siapa? Allah, kan? Maka diperlengkapi untuk perbuatan baik. Ya, itu untuk perbuatan baik. Nah, sekarang langkah-langkah membangun mezbah keluarga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, kita tentukan kalau yang sudah membuat janji untuk membangun firman Tuhan pasti sudah melaksanakan. Tapi kalau yang belum, gimana sih, bolak-balik disuruh mezbah keluarga tapi aku nggak ngerti bagaimana caranya, ya. Tentukan waktu yang konsisten. Artinya apa? Pilih jam yang disepakati. Jadi konsisten, semua tepat pada jam itu. Kalau kami dulu jam 9 karena anak-anak sudah selesai belajar, kita semua udah selesai, jadi kumpul. Nah, kemudian di mana kumpulnya? Mau di ruang tamu, di ruang makan, atau dari mana dimulai? Kemudian dari mana mau dimulai pembacaan firman Tuhan? Ya, apakah perjanjian lama dulu, terus perjanjian atau perjanjian baru dulu? Itu tergantung masing-masing, fleksibel, ya. Nah, itu sehingga bisa. Karena apa? Karena waktunya kalau sudah jam 9 itu semua sudah kumpul di rumah. Kalau kami dulu, dan bisa semua selesai belajar, dan itu yang kami lakukan. Kemudian yang kedua yaitu mulai dengan sederhana saja dan fleksibel, ya. Ada pujian, kemudian firman Tuhan. Kalau waktu anak saya yang nomor 2 ini masih kecil, dia juga disuruh baca firman Tuhan, ya, harus bisa baca firman Tuhan tetap. Kemudian sharing, kemudian doa, ya. Nah, kemudian jadi yang ketiga adalah
libatkan semua anggota keluarga, pembacaan Alkitab semua. Jadi misalnya satu pasal itu ada 40 ayat misalnya. Nah itu dibagi berempat atau bertiga dibagi. Jadi semua membaca. Kemudian apa yang dibaca itu disaringkan. Saya dapat ini loh, saya dapat ini loh. Ya. Kemudian saling mendoakan. Nah itu langkah-langkah membangun mezbah. Gampang kan? Gampang. Tapi pelaksanaannya. Nah, apa sih yang kita dapatkan kalau membangun mezbah keluarga? Jangan-jangan memperpanjang supaya kita ngantuk tidur. Enggak, ya. Yang pertama yaitu keluarga menjadi kuat menghadapi serangan rohani. Ya. Ini pasti melalui pikiran. Ya. Yaitu iblis bisa loh menanamkan keraguan terhadap firman Tuhan. Ya. Kemudian meragukan identitas pribadi kita sebagai anak Allah. Kamu kan kemarin nakal di sekolah, atau kamu kemarin korupsi di kantor. Kamu bukan itu, kamu nggak jadi deh, bukan anak Tuhan itu. Ya, iblis itu bisa intimidasi. Akhirnya apa? Kita lemah iman kita. Ya, itu dalam pikiran kita loh. Kalau buka celah pikiran sedikit aja udah, iblis itu udah banyak sekali, cepat sekali kasih masukan-masukannya. Ya. Kemudian pencobaan dan kedagingan, jatuh dalam dosa keserakahan, iri hati, kesombongan. Ya. Kesombongan itu bukan hanya cuman pamer. Tapi kalau kita dinasehati kita nggak mau, keras hatinya, nah itu sombong juga. Ya, jadi kalau dinasehati hatinya keras, nggak mau dengar, itu mau udah tahu. Nah itu artinya sombong. Ya, jadi nggak orang yang pamer saja. Kemudian keputusan dan penolakan. Yang selanjutnya merasa tidak berharga. Ya. Kadang kita merasa diri kita tidak berharga. Ya. Dilecehkan temannya di kantor, dimanapun kayaknya kita itu nggak berharga, diri kita tertolak. Nah itu kesepian dan depresi. Sabtu yang lalu, dua Sabtu yang lalu ya, di Dewasa Muda membicarakan tentang kesepian ya. Kesepian biasa ada kadang-kadang, tapi kalau sudah kesepian itu sampai pada depresi, ini bahaya. Ya. Dia merasakan bahwa hidupnya itu sendiri. Dan kemudian dia gampang mengatakan, aku mau bunuh diri kalau salah. Salah dikit aja mau bunuh diri. Nah itu depresi yang sudah, kesepian yang sudah sampai depresi. Ya. Nah itu harus kita lihat hidup kita bagaimana kita. Apakah kita ada penolakan, merasa ada penolakan, merasa tidak berharga. Ya, itu bukan karena dibentuk oleh kita, tapi oleh iblis yang membentuk kita. Ya, jadi kalau kita mau mengatakan, saya ini orang tertolak, saya ini kesepian, saya ini merasa tidak berharga, itu bukan dari diri kita. Tuhan tidak menghendaki itu. Tuhan memberikan rancangan baik. Ya, nah.
Tuhan tidak pernah memberikan rancangan-rancangan yang nggak baik, tapi Tuhan terus memberikan rancangan yang baik dan berhasil itu. Ya. Nah, yang kedua, semakin intim dengan Tuhan. Ya, kalau kita ada Misbah Keluarga, kita semakin intim dengan Tuhan. Mengajarkan anak-anak untuk dapat berdoa. Kemarin waktu Pak Matius khotbah, cucunya berdoa panjang sekali ya. Nah itu memang anak-anak kalau seumur-umur gitu berdoanya itu sampai anjingnya juga didoain ya. Sampai kalau anjingnya didoain, terus oma opanya didoain, semua keluarganya didoain. Itu ingatannya tajam sekali. Jadi semua didoain. Bahkan cucu saya dulu waktu di Kalimantan, dia doain temannya yang hari ini tadi dimarahi oleh guru. Tuhan, tadi si A si B dimarahin sama guru. Tuhan, aku mau besok supaya dia tidak dimarahin lagi. Nah itu adalah memang semua itu ada di dalam pikiran anak-anak. Ya, jika dia disuruh berdoa pasti doanya panjang sekali malahan. Kemudian yang B-nya tidak terjadi perpecahan dalam keluarga, ya, tidak akan terjadi perpecahan. Selanjutnya ada seluruh anggota keluarga takut akan Tuhan. Nah ini, ya, seluruh keluarga takut akan Tuhan. Kalau kita, saya lihat cucu-cucu yang di Kalimantan, yang anaknya keponakan saya itu, dulu karena di sini mamanya ikut terus melayani, ikut setiap malam itu juga mesbah keluarga. Jadi dia bentuk anak-anaknya begitu, ya. Dan ketika ada sesuatu pasti dia katakan, kalau temannya bertanya gitu, gimana ini saya mau kerja atau mau ini, tanya Tuhan dulu, ya. Nah itu yang biasa juga dikatakan oleh Mama Della itu. Tanya Tuhan dulu. Itu karena apa? Karena sudah dibentuk dia, ya. Meskipun masih kerja, kalau yang sudah berkeluarga memang dia melayani di gereja, ya itu memang dia sudah terbentuk begitu, ya. Jadi seluruh anggota keluarga takut akan Tuhan, ya. Nah saya menyaksikan bagaimana kalau kita mengadakan satu mesbah keluarga. Dulu di sini ada, selain mesbah keluarga kami, ada tim doa yang tiap jam 6 pagi itu doa di gereja. Dan itu masih termasuk ada Ibu Susan, dan juga ada Ibu Nante, ada yang lain lagi. Kemudian ada kakaknya almarhum Bapak datang ke sini, ya, ke sini karena menolong saya untuk supaya tidak terasa sendiri saya, ya. Jadi di sini kami terus mengadakan mesbah juga doa di sini. Saat itu dia mulai, ya, apa yang dibaca itu terkena dalam hidupnya. Dia bilang, oh kalau gitu, aduh saya nanti kalau pulang ke Kalimantan saya akan bilang ke ibu-ibu, nggak boleh babi itu dimasak sama darahnya, nggak boleh dimakan itu, ya. Jadi rupanya itu yang dilakukan. Kemudian saya bertobat. Saya orangnya lucu. Jadi seringkali kelucuan itu dari melakukan tindakan orang lain. Misalnya ada yang jalannya miring, dia bikin jadi semua bisa ketawa, ya. Dan saat itu dia katakan juga, loh, aku nggak mau lagi melakukan itu, ya. Ternyata firman Tuhan, aku baca ini, aku nggak mau ngeledek orang lain, ya. Nah itu dia lakukan juga, dan banyak hal yang dia sudah buang itu semua, ya. Ternyata
kemarin saya sama Mama Tia bilang gini, ya Tita bilang gini, Mi ternyata tante itu kesini itu memang dikirim oleh Tuhan membersihkan rohaninya, ya kehidupannya rohaninya itu dibersihkan sehingga apa? Sehingga dia saat dipanggil Tuhan itu benar-benar saat itu merasakan bahwa ada damai sejahtera dan juga sudah melepaskan dosa-dosa yang dia perbuat sendiri dan dia merasakan itu, ya. Dan itu selalu dia kalau sudah melakukan itu dia kirim ke anaknya. Nanti nggak boleh begini ya. Di kulkas itu jangan ada es, jangan ada air di dalam botol. Semua minum air hangat. Kaki mama sudah sehat karena sudah minum enggak minum air es lagi. Itu sampai segitunya dia kirimkan itu semua, ya. Jadi ada perubahan yang luar biasa ketika ikut dalam misbah doa saat itu. Ya, ada misbah doa. Kalau sekarang jam 5 pagi, kalau dulu jam 6 karena situasi belum rawan gitu. Jadi jam 6 mereka bisa hadir ya. Sekarang jam 5 pagi. Nah, akhirnya apa? Dia semakin intim dengan Tuhan, ya. Kalau kami sedang di rumah Tita sana di BSD, beliau itu sudah nulis doa-doa. Kalau nanti disuruh berdoa, dia tulis panjang sekali, semua didoakan, ya. Jadi cucu-cucu saya bilang, aduh, kalau udah tante yang doa panjang banget katanya ya. Nah itu kata mamanya, ya itulah orang yang sudah mulai merasakan ada kasih Tuhan. Jadi semua didoakan. Begitu. Nah, yang ketiga adalah ada campur tangan Tuhan. Dengan adanya doa bersama maka mempercepat respon surga untuk menjawab kita. Ya kan? 2-3 orang berkumpul dan berdoa maka itu akan dijawab. Ya. Itu. Jadi itulah yang kita terima nantinya, yaitu mempercepat respon surga. Kemudian membuka pintu berkat dan penyediaan dalam keluarga. Ya, itu berkat itu ada aja. Terus, kenapa adik sepupu saya bisa waktu ikut kami nggak ajak dia mesbah keluarga, tapi dia dengar karena masih agama lama waktu itu. Dan akhirnya setelah itu dia melihat kehidupan kami, yaitu doa. Kemana mau pergi berdoa dulu. Dan akhirnya apa? Dia setelah ikut Tuhan dia baru katakan, ya aku dulu melihat kok keluarga ini doa melulu, mau pergi doa, pulang dari pergi doa, dan semua itu dilakukan. Dia melihat. Dan pada saat saya nggak belanja, artinya saya nggak ada uang, ya. Tetapi kenapa kok tetangga ada yang ngasih makanan? Nah itu dia secara manusia karena dia belum mengenal Tuhan ya, itulah yang dilihat, ya. Masalah kecil makanan, nggak belanja tapi tetangga kasih makanan, itu merupakan satu hal yang dia lihat luar biasa gitu. Ya, nah itu sehingga bisa dia saat ini melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Puji Tuhan, meskipun sudah suaminya juga sudah dipanggil Tuhan sebelum almarhum Bapak, tapi dia tetap saat ini terus melayani Tuhan, ya. Dan anaknya juga sungguh luar biasa dipakai Tuhan. Bahkan cucunya yang sakit sebenarnya ada sakit yang miris, tapi anak ini suaranya bagus sekali dipakai Tuhan, ya, untuk pujian. Dan itulah yang saya lihat keluarga sepupu saya.
Dan kami lihat setiap keluarga, di keluarga ibu saya itu, setiap keluarga ada mereka yang ikut Tuhan, ya, sungguh luar biasa. Dan itulah yang kita katakan bahwa ada campur tangan Tuhan, ya. Nah, oleh karena itu kesimpulannya adalah pertama, membangun mesbah keluarga bukan sekedar kegiatan doa bersama, tetapi merupakan fondasi rohani yang menghubungkan keluarga dengan Tuhan. Kedua, mempererat hubungan antara anggota keluarga melalui doa, firman Tuhan, dan saling terbuka. Ya. Ketiga, menjadi benteng rohani yang melindungi keluarga dari berbagai pengaruh negatif dan serangan rohani. Rohaninya kita yang diserang itu oleh iblis, ya. Keempat, mewariskan iman kepada generasi berikutnya sehingga anak-anak bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Saat inilah waktunya kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyanyikan salah satu pujian. Mari para pemuji. Bapa, lembutkanlah hatiku. Sehingga kami benar-benar dapat menerima firman, kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Kami bisa mengajarkan kepada anak cucu kami, baik dalam perjalanan, baik saat kami duduk, kami berjalan, ataupun kami sedang tidur bersama dengan anak cucu kami. Kami bisa sampaikan firman Tuhan, sehingga mereka takut akan Tuhan. Mereka mengerti kebenaran dan mereka akan melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan.
Bapa, banyak hal yang kami dengar saat ini. Banyak hal yang Tuhan kami lihat pada saat ini ketika kami membuka atau membaca berita-berita yang sangat menakutkan. Mereka yang saat ini melakukan child grooming, melakukan pelecehan dan sebagainya, Tuhan. Intimidasi kepada kami semua, sehingga rohani kami menjadi lemah. Ajar kami, Tuhan, terus mengerti akan kehendak-Mu. Kami akan melakukan. Bagi kami yang sudah membentuk mesbah keluarga, biarlah mesbah keluarga terus dilanjutkan. Dan bagi yang belum, biarlah Tuhan kami semua akan melakukannya, membentuk. Bukan karena saat ini masa-masa yang rumit, namun kami memang membutuhkan mesbah keluarga, membutuhkan tempat perjumpaan kami dengan Allah sendiri. Terima kasih Bapa. Bapa, kami akan menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Tuhan, kuduskan hati, pikiran, roh, jiwa kami, agar kami kudus di hadapan Tuhan. Ketika hati kami dilembutkan, kami mampu mengampuni satu dengan yang lain. Kami mampu mengampuni orang-orang yang melakukan kesalahan bagi kami. Kami bisa mengampuni mereka, ya Bapa. Dan ketika kami mengampuni Tuhan, kami bisa makan dan minum roti dan anggur ini dalam suasana surgawi, karena hati kami dipenuhi dengan damai sejahtera dari Allah. Oleh karena itu Tuhan, pada pagi hari ini urapi hamba-hamba-Mu yang akan membawakan roti dan anggur dan dibagikan kepada setiap pribadi lepas pribadi jemaat Tuhan. Dan Tuhan, tangan-Mu, taruhlah tangan-Mu di atas perjamuan kudus ini, ya Bapa. Engkau kuduskan, Engkau sucikan, Engkau urapi dengan urapan yang dari surga. Sehingga roti dan anggur ini bukan roti dan anggur biasa. Ketika kami makan, ada persekutuan yang indah antara kami dengan Tuhan dan antara kami dengan sesama kami. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin.
Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kita akan buka dan angkat roti tinggi-tinggi di atas kepala. Saya akan bacakan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan. Kita angkat cawan kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Ucapkan syukur masing-masing dari mulut kita masing-masing kepada Tuhan. Tuhan sudah mengasihi kita. Tuhan sudah mati bagi kita. Tuhan disalib bagi dosa kita. Kita yang berdosa, tapi Tuhan Yesus yang terus naik ke atas Golgota, mati disalib, bangkit pada hari ketiga, dan naik ke surga. Saatnya inilah waktunya kita semua menikmati karya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Karena kasih-Mu Bapa, karena kasih-Mu Yesus, kira Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami ada hari ini karena Engkau Tuhan. Kami ada hari ini karena kasih-Mu melimpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pada pagi hari ini. Engkau baik, sungguh baik Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Terima kasih untuk karya-Mu yang luar biasa. Engkau mati bagi kami yang masih berdosa. Dan Tuhan lepaskan dosa-dosa itu dari hidup kami. Biar kami hidup di dalam kuasa Tuhan. Sehingga kami berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga Tuhan perjalanan kami terus naik dan naik. Ketika kami berjalan bersama Tuhan, kami dapat menikmati hari yang indah. Kami dapat menikmati kebersamaan dengan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Jangan tinggalkan kami Bapa. Jangan biarkan kami sendiri Bapa. Teruslah Tuhan
Engkau memiliki hati yang begitu sabar. Meski kami seringkali menyakiti hati-Mu, namun Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk roti dan anggur yang Tuhan berikan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.